Hai teman-teman, sekarang adalah kitab yang terakhir, kitab yang ketujuh bernama Uttarakanda. Uttarakanda adalah cerita kisah pembuangannya Dewi Sita. Oke, Mama bantu ya. Jadi, sebelum kembali ke kerajaan Ayodhya sebenarnya ya, Rama itu sempat meragukan kesuciannya Dewi Sita karena Dewi Sita kan cukup lama tuh di kerajaannya di Alengka, kerajaan Rahwana ya. Dia kira Dewi Sita tuh berselingkuh. Adek ngerti berselingkuh? Itu kalau suami tapi sama cewek lain ya. Nah, kalau istri sama cowok lain. Iya. Ngerti ya adek lah. Cewek sama kalau cowok sama Bukan lain. Suaminya gitu kan ya. Selingkuh namanya. Iya, tapi untuk membuktikan itu ya, Dewi Sita tuh minta dibuatkan api unggun. Dan dia bersumpah kalau dia kalau dia tidak kalau dia terjun melompat ke dalam api dan dia tidak selamat, berarti dia tidak suci gitu kan. Habis itu lompatlah setelah dibuatkan api unggun oleh siapa? Laksmana. Lompatlah Dewi Sita ke api. Lalu tiba-tiba muncul siapa? Dewa siapa? Bukan, Dewa Brahma dan Dewa Agni. Agni itu penciptaan apa ya? Api. Iya. Brahma itu sama. Api. Iya, ya. Pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, habis dia terjun, muncullah dewa-dewa ini dan mengangkat tubuhnya Dewi Sita tetap hidup. Nah, itu membuktikan bahwa Dewi Sita masih suci, disaksikan oleh Rama dan Laksmana, ya kan? Barulah mereka kembali ke Ayodhya. Nah, di sana mereka Rama kembali menjadi raja dan memerintah. Ya, tapi waktu Dewi Sita hamil, ya kan? Hamil. Iya. Belum. Oh iya, belum dong. Habis itu muncullah berita kabar burung, kabar tidak benar, desas-desus ya, yang meragukan bahwa kehamilannya Dewi Sita itu bukanlah anaknya Rama, dipikir itu anaknya Rahwana oleh siapa? Oleh anggota kerajaan lainnya dan juga para rakyat Ayodhya. Jadi untuk itu Rama pun ngapain? Mengasingkan Dewi Sita supaya dia nggak lagi hamil, supaya dia nggak mendengar nih, supaya dia nggak kepikiran sama desas-desus itu. Diasingkanlah ke hutan, ke pertapaannya siapa? Resi Walmiki. Iya, Resi Walmiki adalah seorang pertapa yang bijaksana, adalah seorang pertapa yang baik, ya kan? Pasti akan menjaga Dewi Sita serta anak di dalam kandungannya juga dengan baik, ya kan? Nah, akhirnya sampai dia melahirkanlah siapa? Kusa dan Lawa, anak kembarnya, ya. Nah, Kusa dan Lawa gimana? Diajarkan apa? Nyanyian tentang puja-puji tentang Rama ayahnya, ya kan? Nah, di situ juga Resi Walmiki mulai menulis apa? Kitab Ramayana, kan? Ramayana ditulis oleh Resi Walmiki kan? Nah, kemudian suatu hari di kerajaan Ayodhya dilakukanlah upacara bernama Aswamedha, bukan upacara bendera. Upacara Aswamedha Yajna. Di situ siapa yang muncul? Kusa dan Lawa sambil bernyanyi nyanyian Ramayana, kisah perjalanan Rama serta puja-puji kepada Rama. Di situ juga Rama sadar kalau itu adalah anaknya dia, dan di situ juga dia langsung mengutus dan juga ikut menjemput Dewi Sita ke pertapaannya Resi Walmiki. Dewi Sita dibawa nih ke kerajaan, tapi sampai di sana masih aja ada rakyat dan anggota kerajaan lain yang
bisik-bisik, desas-desus, masih nggak yakin, ya nggak? Nah, disitulah akhirnya Sita dengan sedihnya bersumpah, jika saya tidak suci, jika saya berselingkuh dari Rama, suami saya, maka bumi tidak akan pernah menerima saya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Bumi, tanah terbelah. Dan muncul siapa? Dewi Pertiwi. Dewi Tanah. Dewi Pertiwi. Tanah airku. Terus dijemputlah, dibawalah Dewi Sitanya masuk ke dalam tanah. Di situ rakyatnya, anggota kerajaannya semua merasa sedih karena sudah tidak mempercayai Dewi Sita. Rama juga merasa apa? Sedih dan menyesal, sudah tidak bisa membela istrinya, ya kan? Akhirnya diserahkanlah kerajaannya itu untuk diperintah oleh siapa? Kusa dan Lawa. Lalu Ramanya kemana? Bertapa hingga akhir hayatnya di tepi sungai Gangga. Nah, itu versinya Resi Walmiki. Ya, ada juga versi lain yang bilang, oh nggak ada itu cerita pengasingannya Dewi Sita. Mereka bilang setelah kembali ke Ayodhya, Rama, Dewi Sita itu hidup berbahagia dan memerintah kerajaan Ayodhya selama 11.000 tahun. Ya, itu kan jadi ada zaman Treta Yuga. Ya, Treta Yuga tuh memang manusianya itu zaman itu hidupnya panjang-panjang umurnya ceritanya. Tapi yang pasti hutan itu cuma 14 tahun. Iya, itu kan sebentar artinya 14 tahun, ya nggak? Tapi kalau yang lama itu 11.000 ya. 11.000 tahun, ya, memerintah kerajaan Ayodhya hingga menjadi besar, jaya, gitu ya. Gitu, jadi itu ada 2 versi. Oke? Dan sampai di sini selesailah kisah Ramayana. Adik Andra akan mengakhiri dengan apa? Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Dadah teman-teman.